Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas saham IPO lagi, PT Trimega Bangun Persada Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu NKEL. Nah, ini dia teman-teman yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah usaha nikel grup harta dan IPO terbesar ketiga di BI, teman-teman. Nah, jadi ini adalah IPO jumbo. Oke, teman-teman, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaannya. Ini dia, teman-teman. Ini adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Terus memiliki dan mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel arterit seluas 5.523,99 hektar yang berlokasi di Kawasi dan Loji. Lalu memiliki dua konsensi prospek pertambangan nikel di Tabuji, Lawi, dan Jikodolong seluas 3.660,24 hektar. Lalu PT Harita Jaya Raya merupakan pemegang saham pengendali perusahaan dengan pemilikan 81,18% setelah IPO nanti. Nah, kalau setelah IPO nanti dia paling banyak pemegangnya. Untuk alamat emiten ini teman-teman yaitu di Gedung Bank Panin lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman, KP 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.tbpnnickel.com. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, kapan sih perusahaan ini mau listing. Nah, kita harus tahu dulu nama tuh informasi perusahaan IPO ini. Nah, pertama sekali kita lihat yaitu jumlah saham yang ditawarkan adalah 12.095.341.400 saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 18%. Nah, jadi sekitar 12 miliar ini teman-teman. Dalam saham ini ya, bukan dalam lot. Kalau dalam lot sekitar 120 juta itu. Lalu harga penawaran yaitu tentang dari 1.220 sampai 1.250. Nah, itu dia. Untuk dana deploy nanti sekitar 14,8 triliun sampai 15,1 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 15 sampai 24 Maret tahun 2023. Lalu untuk penawaran umumnya sekitar di tanggal 5 April sampai 10 April tahun 2023. Untuk penyertaan sahamnya di tanggal 10 April tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 12 April tahun 2023 kalau tidak ada halangan teman-teman, kalau jadwalnya tepat. Oke, untuk underwriternya yaitu CC Mandiri Sekuritas, AI OOB Kai Hinan Sekuritas, C4 Citigroup Sekuritas Indonesia, CS yaitu Credit Suisse Sekuritas Indonesia, DP DBS Pickle Sekuritas Indonesia, TP OCBC Sekuritas Indonesia, dan YO BNP Paribas Sekuritas Indonesia. Nah, itu dia teman-teman underwriter yang ngawal saham ini nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman rencana penggunaan dana saham IPO ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 5,46% akan digunakan perusahaan untuk pembayaran seluruh hutang kepada PT Harita Jaya Raya. Nah, jadi yang pertama yaitu bayar hutang. Yang kedua, sekitar 6,5% akan digunakan perusahaan untuk pembayaran seluruh hutang kepada PT Dwi Mulia Investama Andalan. Nah, sama dia bayar hutang juga. Dan yang ketiga yaitu sekitar 15,13% akan digunakan perusahaan untuk pembayaran seluruh hutang kepada OPC Chinese Banking Corporation Limited OCBC dan PT Bank OCBC Nespik Tbk OCBC NSP. Nah, jadi ini juga bayar hutang kepada bank. Terus juga sekitar 0,89% akan digunakan perusahaan untuk pembayaran seluruh hutang outstanding fasilitas tim loan 1 dan fasilitas tim loan 3 kepada OCBC dan NSP. Lalu yang kelima, sekitar 2,12% akan digunakan perusahaan untuk belanja modal. Lalu yang keenam, sekitar 32,27% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman. Lalu sisanya sekitar 38,08% akan digunakan perusahaan untuk modal kerja. Nah, jadi kalau kita lihat sekitar 60% ya, atau 50% dia nih untuk bayar hutang, dari 50% untuk modal kerja dia nih itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman untuk pemegang saham ini. Nah, sebelum IPO dia nih harganya ini 100. Nah, kita sampai 1.220 sampai 1.250. Nah, nanti rentangnya itu. Kalau ada harga itu artinya naiknya ini sekitar 12 kali lipat teman-teman dari harga sebelum IPO dia nih 100 rupiah itu. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk uraiannya. Ini dia. Pertama sekali yaitu PT Harita Jaya Raya.
Nah, ini ada sebelum penawaran umum. Kita langsung saja untuk lihat untuk penawaran umumnya ke masyarakat yang akan diinstalkan. Nah, sekitar 54 miliar 549 juta 990 ribu. Nah, itu dia. Lalu PT Cita Duta Jaya Makmur sekitar 551 juta 10 ribu. Nah, untuk masyarakat nanti sekitar 12 miliar 95 juta 341.463. Nah, jadi total seluruhnya akan di stop penuh adalah 67 miliar 196 juta 341.463. Nah, itu dia teman jumlah saham yang akan di stop ke Bursa Efek nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini itisal untuk laporan keuangannya, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, laporan keuangannya apakah dia mengalami kerugian atau dia mengalami kenaikan untuk total asetnya, utangnya. Nah, kita lihat dulu. Untuk tahun 2019, teman-teman. Nah, kita lihat total aset lancar ya. Nah, dia di sini kan mengalami kenaikan di tahun 2020, 2021 juga mengalami kenaikan, dan 2022 lumayan mengalami kenaikan. Ini tidak diaudit ya. Jadi kalau dilihat total asetnya mengalami kenaikan dan total aset tidak lancar juga mengalami kenaikan ya teman dari 2019 ke 2022. Jadi total asetnya kita lihat sekitar 33 triliun 592 miliar 338 juta 626.368. Nah, itu dia. Jadi lumayan tinggi kenaikannya dari tahun ke tahun. Oke, untuk total liabilitasnya kita langsung saja teman-teman. Kalau lihatnya ternyata dia mengalami kenaikan juga, dan ekuitasnya juga sama. Nah, jadi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan semua ini. Oke, kita lanjut. Untuk laporan laba dan ruginya, teman-teman. Ini dia. Di tahun 2019 kita lihat untuk pendapatannya. Untuk laba brutonya di sini saja, kita langsung saja. Kita lihat dulu di sini dia dimulai dari 3 triliun, ternyata mengalami penurunan di tahun 2020. Mungkin ini karena efek corona. Kan karena efek corona kemarin itu banyak lockdown, jadi dibutuhkan ini nikel ini. Nah, ketika tahun 2021 lagi dibutuhkan benar ini nikel, jadi gratis dia untuk pendapatannya, untuk labanya nanti. Nah, di tahun 2022 juga masih dibutuhkan. Nah, untuk kedepannya nanti pastinya ini saham nikel ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lihat untuk laba usaha juga ternyata mengalami peningkatan juga di tahun 2022, tapi di tahun 2020 mengalami penurunan ya karena efek corona kemarin yaitu lockdown. Itu dia. Di tahun 2021 mulai naik dan 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk laba sebelum pajak juga sama sih, mengalami kenaikan juga. Oke, kita masuk ke valuasi Enkel ini, teman-teman. Nah, ini untuk emiten Enkel ini kita lihat harga dari 1.220 sampai 1.250. Nah, untuk PBP-nya yaitu 4,8 kali dan untuk PBP 1.250 yaitu 4,9 kali. Untuk P-nya sekitar 17,12 kali. Kalau untuk harga 1.250 yaitu 17,54 kali. Untuk BP-nya 253,6 sama, dan D-nya juga sama, teman-teman. Dan ROE-nya juga sama. EPS juga sama, dan untuk jumlah saham juga sama, sekitar 55 miliar 11 juta. Nah, itu dia, teman-teman. Untuk ekuitasnya yaitu 3 triliun 975 miliar 339 miliar 824.357 untuk ekuitasnya. Lalu untuk laba bersihnya yaitu sekitar 3 triliun 925 miliar 880 juta 359.325. Nah, itu dia, teman-teman. Untuk total hutangnya lumayan tinggi ya. Kita lihat tadi yaitu 19 triliun 616 miliar 998 juta 802.011. Nah, jadi untuk total market cap-nya sekitar 67 triliun. Nah, itu dia, teman-teman. Kalau di ini di harga 1.250 nanti market cap-nya 68 itu. Oke, kita masuk kesimpulan, teman-teman. Ini menurut analisa saya sendiri. Yang pertama sekali, kinerja perusahaan Enkel ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi laba, pendapatan, dan laba usaha, yang dimana permintaan nikel selalu melonjak, teman-teman. Apalagi nikel ini dibutuhkan untuk pembuatan namanya baterai listrik, teman-teman. Nah, jadi ini nanti sangat bagus, teman-teman, untuk kedepannya. Nah, kemungkinan batubara nanti tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah nikel. Permintaan pasti sangat melonjak. Ini untuk jangka panjang bagus ini, teman-teman. Yang kedua, tujuan pengguna dana ini kurang menarik menurut saya, teman-teman. Sekitar 60% tadi bayar hutang dan sisanya modal kerja, teman-teman. Itu. Lalu untuk underwriter dari IPO Enkel ini ada CC, AI,
C4, CS, DP, TP, dan IO. Oke, kita lihat dulu secara horizontalnya. Untuk kita lihat manis kualitas teman-teman. Dari Goto dan Pigo ternyata dia ditutup hijau untuk Goto, dan Pigo kemarin itu ditutup kuning. Sempat ALB kan Pigo kemana, itu dia. Untuk AI ini, untuk gula ternyata ditutup juga hijau. Nah, ini lumayan tinggi juga untuk dananya kemarin tuh. Lalu untuk Citigroup C4 ini, RC ini ternyata ditutup hijau juga. Sama CS juga ditutup hijau RC itu. Nah, untuk STA ini kan harganya juga lumayan jumbo kan. Dia bisa 2 kali alah untuk DPS ini itu. Nah, itu dia teman-teman secara history underwater-nya yang kita lihat tadi teman-teman. Untuk saham jumbo ini kalau kita lihat dari Bukalapak kemarin bisa alah 2 kali, meskipun alah yang kedua itu kebongkar di sesi keduanya. Nah, jadi bisa 1 kali alah. Itu yang jumbo teman-teman. Nah, kalau dilihat dari beli, ternyata sahamnya tuh bisa ditutup zona hijau. Nah, sempat naik 10% beli kemarin tuh. Untuk Pigo juga naik kemarin tuh. Tapi tetap dibawa ke bawah dia. Mungkinan banyak retail kemarin tuh panik dia. Jadi bawa ke bawah sampai LB. Tapi pada saat penutupan diangkat lagi menuju kuning dia. Nah, kalau lihat dari MTEL juga sama. Ditutup merah, tapi dia kemarin tuh naik dulu. Pada saat saya ikut IPO kemarin tuh, dia naik 10% kemarin tuh. Saya sempat jual di 5% kalau nggak salah. Nah, jadi menurut saya sih ini ada kemungkinan bisa ditutup hijau atau kuning. Nah, kalau kemungkinan merah juga bisa teman-teman. Ya, tapi tidak tahu kondisi dari gimana pasar nanti teman-teman. Nah, terakhir kita lihat dari saham Pigo kemarin itu kan ditutup kuning, meskipun sempat ALB itu dia. Yang penting kita jangan panik kalau kita mau beli saham ini, itu dia. Karena untuk ini bagusnya untuk jangka panjang. Tapi untuk penggunaan dana ini kurang menarik sih menurut saya, digunakan bayar utang sama seperti beli. Tapi beli kemarin tuh dijagain harganya. Pasti untuk saham jumbo ini pasti jagain harganya. Nggak mungkin dia ke bawah tuh. Yang keempat, ini adalah saham jumbo teman-teman. Jangan berharap tutup zona hijau aja. Kita bersyukur teman-teman. Kemungkinan besar akan mendapatkan penjatahan sekitar 50%. Nah, ini saham jumbo pasti dapat jatahnya besar teman-teman. Seperti kita lihat Hill kemarin juga jatahnya besar teman-teman. Pigo juga besar, 45% atau 50% kemarin tuh. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan momentum untuk cuan pada IPO saat listing, silakan teman-teman untuk beli Incal ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk perusahaan Incal ini yang saya jelaskan. Itu adalah analisa saya dan saya pelajari di profesornya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf teman-teman. Silakan teman-teman untuk analisa sendiri. Ini menurut saya sendiri nih. Kemungkinan besar sih saya ada masuk sedikit ini, tapi tidak mungkin banyak nih. Tapi tergantung sama market nanti, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang analisa tentang perusahaan Incal ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.